mengerjakan sesuatu dengan apa yang aku biasa gunakan di Instagram gitu. Mereka suka dengan cara aku bertutur gitu. Jadi aku yakin banget semua orang punya masanya, semua orang tahu saatnya kapan harus selesai, dan aku rasa saatku di Reuters sudah selesai gitu. Ada orang-orang baru yang akan menggantikan posisiku, biarkan mereka gitu. Aku tak mencari sesuatu yang nikmat di tempat lain. Itu ada kalanya kita harus berhenti saat waktunya yang pas banget gitu, ya kan? Ya. Daripada nanti, karena aku yakin untuk kerjaan kayak Mas Bia tuh harus memerlukan fisik yang benar-benar prima juga ya, karena juga harus naik pesawat ke sana lagi, naik mobil lagi, kan namanya kemana-mana gitu kan, bukan hanya konflik tapi macam-macam, bencana apapun gitu. Dan Mas Bia memutuskan untuk itu menjawab pertanyaan tadi ya, Mas yang nanya, jadi Mas Wimardi ya. Jadi tidak keluar tapi pensiun, malah ditawarin lagi 2 tahun. Mas Bia memutuskan tidak. Tapi Mas Bia tetap berkarya melalui media sosial, melalui Instagram, dan foto-foto Mas Bia yang tadi di Instagram tadi masih mengikuti kaedah-kaedah jurnalistik. Itu poin yang penting. Oke, Mas Bia, pertanyaan yang sesi pertama dari Dewi Lestari aku ingat. Waktu lumpuh, pecah tulang punggung, ada bagian tulang punggung, pokoknya Mas Bia waktu itu aku dengar nggak bisa jalan, ya kan? Nah itu gimana balikin semangat lagi sampai sekarang bisa motret terus? Oh iya, sebetulnya waktu aku lumpuh itu yang bikin aku putus asa dan kayak dunia gelap itu, aku nggak tahu aku ini kenapa lumpuhnya, gitu kan. Terus ke dokter, dibilang, oh kamu kena HNP, gitu. Oh, di foto MRI ditunjukin ini pecah, tulang belakangmu terjepit, nah itu harus dikerok, dan di antara tulang belakang yang pecah itu harus diganti bantalan aluminium, gitu, operasi. Pada saat itu tahun 2009 kalau nggak salah ya, operasi itu aku udah tanya detail, oke biayanya berapa, operasi itu pada tahun segitu itu 110 juta biayanya. Buat aku nggak masalah karena kantor yang akan handle kan. Terus aku tanya, keberhasilannya berapa? 50-50, 50-50. Kalau nggak berhasil gimana? Ya kamu lumpuh dua-duanya. Berarti lebih berat dong. Dan aku bilang, oh enggak, aku nggak mau operasi. Sampai kemudian aku ketemu dengan dokter yang namanya Michael Triamto. Aku dijadikan pasien terakhir. Aku dari jam 8 itu dijelasin soal tulang belakang itu sampai kira-kira jam 10 malam. Dijelasin, diceritain, dia tanya, kamu percaya soal regenerasi sel? Kamu IPA apa IPS? Aku bilang IPA. Kamu berarti udah mendapat pelajaran regenerasi sel? Udah. Oh udah. Terus sama dia, oke tak jelasin. Dia jelasin bahwa setiap sel itu akan pecah jadi 2 menjadi sel baru. Jadi setiap hari akan tumbuh sel baru. Nah, bantalan kamu dan sumsum tulang belakang yang terjepit itu jadi sel mati, akan digantikan sel baru. Gitu. Ketika dia bicara saat, iya betul itu Mas Winardi. Ketika dia bilang, Dr. Michael Triamto bilang begitu tuh, aku melihat kemungkinan bahwa aku bisa sembuh. Terus dia bilang, kamu nggak usah operasi, kamu tak kasih 3 gerakan yoga dan kamu harus berenang, makin banyak berenangnya kamu makin cepat sembuh. Nah di situ aku optimis, aku akan bisa sembuh. Tapi melewati masa-masa sakit sekali tulang belakang itu aku hampir putus asa. Dokter itu pulang cuman memberikan obat penahan rasa sakit. Obat-obat yang lain yang udah dikasih dokter-dokter yang lalu yang harus operasi itu dibuang sama dia. Kalau kamu percaya aku, kamu pegang obat anti rasa sakit,
dan kamu minum kalau kamu nggak tahan gitu. Aku ikutin itu. Nah, ketika aku dalam proses itu, aku harus tidur di papan, berenang, diantar supir, turun naik mobil, dipegangin. Nah, lalu aku karena Dokter Michael itu, lalu aku merasa bahwa dunia akan cerah lagi. Terus aku beli sepeda, frame-nya sepeda. Aku udah suka sepedaan udah sejak lama. Terus aku bilang aku harus terjun ke MTB. Aku harus sepedaan di outdoor, di gunung-gunung. Aku lumpuh itu aku beli frame sepeda full sus yang shockbreaker-nya ada depan belakang itu. Aku pajang, aku taruh sama temanku, tak suruh taruh di kantor. Di kantor tak taruh di atas meja. Jadi selama lumpuh itu aku sebulan sekali ke kantor. Hanya untuk melihat sepeda itu, frame sepeda itu. Ketika aku melihat frame itu, aku cuma bilang, aku harus naikin kamu suatu saat. Gitu. Nah, apa yang diceritakan oleh Dr. Trianto itu dan sepeda itu, yang membuat aku, spiritku itu ada terus buat berenang, bosen ya udah berenang, ngomong sama diri sendiri, nyanyi sama diri sendiri ya udah, sampai akhirnya 3 bulan aku mulai bisa jalan. Terus aku masuk kantor, terus aku karena bosen aku minta kerjaan sama Mbak Eni. Ya udah, terus aku mulai bekerja motret yang ringan-ringan, yang kalau jalan ini tiba-tiba kaki itu rasanya masih hilang, apalagi kalau turun pundak-pundakan tuh, tangga tuh, kalau turun itu rasanya kayak hilang satu kaki itu, tiba-tiba kemana gitu, kayak gitu. Tapi ya aku rasa karena dokter itu dan karena sepeda, frame sepeda itu yang membuat aku punya semangat buat. Tapi Mas Bea waktu proses lagi sakit itu mikirin nggak sih, aduh aku tuh harus pengen motret lagi apa? Karena kan motret yang membahagiakan, salah satu yang membahagiakan Mas Bea gitu. Jadi itu membuat semangat pengen, makanya habis sembuh sedikit minta assignment lagi sama Mbak ini ya. Jadi iya itu pengen banget motret, tapi kan nggak bisa. Jadi kalau berenang itu aku cuman, lalu ketika berenang itu aku di situ aku mulai belajar mengamati sesuatu. Aku cuman melihat sinar itu jatuh di permukaan air gimana. Terus aku membayangkan aku akan motret seperti ini. Semua itu ada aku simpen bayanganku. Wah, aku akan motret seperti ini. Kalau ada kejadian, aku akan mengamati sinar jatuh. Sinarnya pergi kemana. Cuman dalam bayangan aja gitu. Kayak gitu. Malah bisa mempelajari sesuatu lagi. Iya, iya betul. Oke, itu ya Mbak Dewi ya, jawaban Mas Bea ya, cara balikin semangatnya itu tadi yang pasti karena dapat dari Dokter Michael, jadi semangat lagi, terus beli frame sepeda, ya kan, itu kocak tuh. Terus yang pasti mikirin kalau aku langsung sembuh, aku langsung motret, makanya langsung sembuh sedikit aja langsung minta assignment, itu yang bikin, karena itu membahagiakan dan sugesti itu yang ada yang bikin Mas Bea bisa pulih dari nggak bisa jalan tadi gitu ya. Nah, aku lupa tadi siapa yang nanya di sesi pertama, tapi aku poinnya ada ingat bagaimana cara proses healing kalau setelah Mas Bea, jadi tanya apakah Mas Bea pernah mengalami trauma atau segala macam setelah melakukan liputan, terus bagaimana caranya healing untuk itu, apakah ke psikiater atau bagaimana segala macam, poinnya itu. Aku lupa Mas siapa yang nanya tadi, tapi poinnya itu Mas. Oke. Pernah nggak ngalamin trauma seperti abis liputan gitu? Aku belok dulu ya. Ya boleh. Kayak foto yang ada di sebelahnya Mas Dodi itu. Aku itu menikmati motret sampai kadang-kadang aku harus motret di luar pakem-pakem Reuters yang buat aku seneng gitu. Kayaknya seperti contoh yang ada di frame itu. Aku itu motret cuman kepala orang setengah dan aku suka cahayanya jatuh di rambut gitu.
Ini di Timur Timur tahun berapa aku lupa. Kalau nggak salah aku lagi pemilu, lagi rame-rame. Cuman aku kadang-kadang datang ke suatu tempat dan aku bilang aku sekarang nggak motret buat Reuters. Aku sekarang motret buat diriku sendiri. Jadi aku mencari sesuatu yang buat aku seneng gitu. Ketika aku lihat dari jauh rambutnya perempuan ini dari jauh kena cahaya dari belakang ketika mereka mengikuti kebaktian di gereja, aku bilang, oh aku mau motret rambutnya itu. Makanya aku deketin, aku cuma mau motret highlight rambut itu. Mukanya aku potong separuh. Ya foto ini tentu nggak dipakai Reuters gitu karena pada saat itu mereka tidak membutuhkan foto-foto feature kayak gini. Tapi ini ya aku bikin bahagia, kesenangan. Betul. Bikin bahagia. Terus kalau nggak ada apa-apa tuh, aku sama beberapa fotografer di sana, kita beli Coca-Cola, beli bir dingin, kita bawa ke keluar kota Dili, kita berenang di pinggir pantai, di batu-batu karang, terus di batu karang cuman ngobrol-ngobrol, minum bir dingin, menikmati lah, mencari apa sih yang bisa dinikmati di Timur Timur kayak gitu. Kayak gini nih, Mas Lia berenang tuh. Berenang masih manggul senjata. Ini di Aceh ini. Aceh ya? Di Aceh tsunami. Ini aku udah balik ke Jakarta dan aku mengalami traumatik kejiwaan yang hebat. Dokternya bilang ada 2 cara, itu aku udah pernah cerita. Ada 2 cara healing gitu. Dan aku milih yang kedua. Dia bilang cara satunya lagi, kamu balik ke Aceh dan memilih liputan yang pada intinya memotret orang-orang yang mulai menjalani kehidupan positif lagi atau mengikuti sebuah misi bantuan, dan kamu motret yang positif. Nah, lalu aku ketemu Lodi di sini. Dia bawa yang dia namakan kelompok Global Rescue Network gitu. Terus aku ngikutin Lodi, aku bilang, Lod, aku mau ikut kamu gitu. Terus dia bilang, oh boleh. Ya udah, aku ngikutin dia, aku nggak mikir liputan. Aku ngikutin Lodi jalan-jalan gitu. Ini dia ngirim bantuan ke arah setelah Lokna itu apa ya, lupa aku. Pokoknya jalannya masih putus-putus. Kita bawa 2 Land Rover dan 2 pickup 4x4, bawa makanan, bawa dokter gitu. Ya udah, aku mendokumentasikan apa yang lo dikerjakan gitu. Betul Mas Ardani ke arah Lamno gitu. Kita di sini ditembakin tentara, ditembakin GAM, terus tidur di apa itu, masjid, ditembakin dari atas. Tapi ya karena tujuanku nggak liputan, tujuanku bantu Lodi, aku cuma motret apa yang Lodi lakukan, dan rescue-nya itu motret dokter ngobatin orang, motret relawannya itu mulai bantu bangun orang, bangun rumah kayak gitu. Ini aku ngikutin Lodi, jadi kita mau nyebrang sebuah sungai dan kita harus tahu dalamnya seberapa. Itu temen yang di belakang itu kan bawa kayu, dia milih jalan mobilnya mau lewat mana. Di sini nih akhirnya mobilnya masuk air. Nah, kameraku yang di mobil akhirnya kerendam air juga. Jadi aku di sini merusakkan 1 kamera 1 lensa nih. Nah,
Itu berarti menjawab juga pertanyaan tadi. Kalau ditanya Mas Bea apakah pernah mengalami trauma, ini salah satunya habis liputan tsunami di Aceh. Ya Mas Bea Iya, ya. iya. Trauma. Nah, ini proses healingnya yang dianjurkan dokter ya balik lagi ke Aceh tapi motret yang berbeda gitu. Nah, kalau aku motret komersial, aku nggak akan mengalami hal-hal hebat seperti ini. Buat aku ini hal hebat yang nggak aku bisa temui setiap saat, di mana aku ketemu orang kesusahan, lalu di mana aku merasa bahwa oh aku ini berarti hidupku ini beruntung banget gitu. Orang nggak punya apa-apa dan aku datang ke sana, mereka kehilangan segalanya, dan aku merasa bahwa oh anak-anakku sama istriku aman di rumah. Ya udah, gitu. Hal-hal hebat kayak gini yang aku merasa bahwa oh aku nggak salah masuk jurnalistik gitu. Karena kalau aku masuk di komersial, aku nggak bisa mengalami hal-hal kayak gini. Nggak bisa ikut lodi masuk-masuk ke arah Lamno kayak gitu. Oke, gitu ya. Ini info dari Mas Gato. Tadi Mas Wimardi yang nanya tadi itu dokter. Aduh, selamat malam. Oh, oke. Mas Winardi, selamat malam juga. Terus Mas Yuli Seperi nanya nih, Mas Bea, bekas luka tembakan di Dili itu masih sakit nggak sampai sekarang? Enggak. Nggak ada efek samping ya? Itu cuma sakit kalau aku ke daerah dingin, itu tiba-tiba kayak ada rasa urat tertarik gitu dari depan ke belakang di lubang yang tembus itu dulu. Tapi kalau nggak ke daerah dingin dia nggak keluar sakitnya. Itu biasanya kan kalau nggak tahu senjatanya apa. Biasanya kan kalau kita tembakan itu kan pecah beberapa gitu. Waktu itu satu peluru atau pecah juga? Nggak, satu peluru. Satu peluru ya? Satu peluru tembus dari depan ke belakang. Oh, ini ada orang Lamno nih. Mirror Eye ini, aduh, siapa ya namanya, lupa aku. Tuh Gato tuh. Lihat dong bekas lukanya. Ngapain liatin sama Mas Gato ya? Rugi. Yang pernah lihat bekas lukaku cuman istriku. Karena nyerempet daerah berbahaya itu. Iya. Dua pertanyaan di sesi pertama udah terjawab. Ada lagi pertanyaan tadi apa lupa ya. Mungkin mohon maaf ya. Nah maklumlah kurang ginkgo biloba. Udah semakin tua. Aku aja kemarin hunting ke ujung genteng lupa bawa memory card. Parah. Lupa bawa macam-macam lupanya. Aduh. Mas, ada liatin foto yang burem-buremku, Mas. Ini. Bukan. Jangan itu memalukan, yang lain-lain. Terus. Yang burem. Burem? Ada dong. Saya, ntar dulu. Aku cek dulu. Mas Yuka Fainka nih nanya nih. Mas Bea, mumpung tanggal 27 Juli, cerita tentang motret peristiwa tersebut dong. Nah lo. Oh iya. 27. Jadi gini, pada zaman 27 Juli itu kita udah tahu bahwa kantor sekretariat PDIP itu akan diserbu. Gitu. Yang Suryadi ya? Bukan PDIP dong, PDI Suryadi atau PDIP? PDI Suryadi ya. Nah, pada saat itu lalu cikal bakal Mega akan mendirikan PDIP, gitu. Anak buah Mega di situ banyak banget. Mereka mengadakan mimbar bebas itu. PDI kan terpecah dua pada saat itu secara bukan de facto, bukan secara de jure, tapi de facto. Faktanya terpecah dua. Ada yang ikut Suryadi, ada yang ikut Mega. Megawati. Nah, yang ikut Mega itu mengadakan mimbar bebas itu. Kita tahu bahwa itu akan diserbu habis-habisan, tapi kita nggak tahu kapan. Kalau nggak salah, aku gantian jaga itu lebih dari sebulan. Di situ kemudian aku kenal Munir, kenal baik dengan almarhum Munir Tayyib. Terus sama-sama dari Malang toh? Iya, betul. Beberapa kali muter pakai Colt T120-nya
nggak tahu LBH, nggak tahu temen siapa gitu sama Munir, kita ngecek ke Polda. Oh belum ada apel. Terus suatu kali ada apel malam. Oh berarti besok pagi diserbu nih, gitu. Sampai pada saat malam tanggal 26 itu aku giliran jaga. Jadi aku jaga di situ sampai pagi jam 4. Karena waktu itu masih pakai pager. Jam 4 nggak ada apa-apa, jam 5 nggak ada apa-apa, aku pulang. Aku serahin sama temen yang pagi, aku pulang, aku bilang gitu. Jam 5 udah pagi nih nggak ada apa-apa, oke aku pulang. Aku pulang, aku pakai mobil tuh, pakai Katana, sampai Ciputat, sampai perempatan Sandra Tex. Aku nggak kuat, aku minggir, aku tidur. Itulah tuh. Karena nggak kuat, ngantuk. Aku bangun-bangun itu jam 7:30, itu pager itu udah, wah tadi wah diserbu, aku telat ya apa ya, udah aku balik, terus aku ke sana kerusuhan udah pecah, aku berusaha masuk itu nggak bisa, susah banget, tapi akhirnya berhasil masuk, tapi penyerbuan itu udah selesai, gitu. Jadi aku dapat sisa-sisanya, dan aku menyesalnya setengah mati karena aku tidur pada saat diserbu, padahal aku udah nunggu sebulan lebih, gitu. Ya tapi kan pas jaga, tapi ya, jaga toh. Iya, pas jaga. Nah, lalu di situ pada saat itu banyak teman-teman dipukul habis, sampai ada yang masuk rumah sakit. Teman-teman wartawan foto, rata-rata yang dipukulin wartawan foto. Ada 2 orang masuk rumah sakit, yang satu parah, namanya Sukma. Oh itu parah banget. Terus kita jagain dia di rumah sakit supaya dia nggak diambil intel. Jadi fotografer itu dikejar-kejar karena yang motret itu, gitu, untuk diambil filmnya atau dimasukin ke Guntur, kalau enggak ke Keramat 5, gitu. Nah kemudian kita gantian jaga Sukma di rumah sakit supaya nggak diambil sama intel. Aku ingat banget nih, pada saat aku jaga Sukma di rumah sakit, datanglah itu Kasum Abri. Siono. Bukan, namanya siapa ya, lupa aku. Datang, pada intinya dia datang mau minta maaf bahwa ada tentara yang mukulin. Terus pada saat yang sama datanglah petinggi PWI, namanya nggak usah aku sebut. Dan apa yang dilakukan petinggi PWI? Petinggi PWI menyalahkan Sukma kenapa dia motret di situ. Itu kalau aku nggak tahan, itu udah tak pukulin tuh petinggi PWI itu. Itu tahun 97 ya. Sejak saat itu aku bilang, oh aku nggak akan pernah masuk PWI. Karena PWI itu ketika zaman itu orangnya cuma ada jadi pejabat dan menjilat. Udah gitu doang. Dan sampai sekarang aku nggak masuk PWI. Aku ingat banget, dan orangnya masih hidup sampai sekarang, aku ingat banget namanya. Sampai yang namanya Kasum itu, ketika orang PWI minta maaf itu, ketika orang PWI itu nyalain Sukma, ketika mau tak pukulin sampai dipegang anak-anak, Kasum itu sampai bilang, oh bukan Pak, ini bukan Sukma yang salah, ini kami yang salah kok, gitu. Sampai begitu Kasumnya, gitu. Dan aku saat itu aku bilang aku nggak akan pernah masuk PWI karena aku tahu apa mental orangnya kayak gini, gitu. Itu inget banget aku tahun 97 tuh. Kemudian jaga setelah Sukma gantian dijaga orang lain, baru aku keluar motret, gitu. Jadi aku merasa bahwa oke, aku udah terlambat. Jadi aku mau motret apapun, aku nggak usah tergesa-gesa. Jadi aku merasa aku lebih penting jaga Sukma, gitu. Udah, terus aku keluar ke Salemba
wah itu udah terus dibakar-bakar, bakaran di mana-mana ya. Fotonya cuma isinya api aja, api apa dibakar kemana-mana. Kemarin baru keluar tuh fotonya di kelompok fotografer lawas tuh. Aku bawa dompi di sebelah samping, yang lain duduk-duduk kecapean di jalan. Nggak usah disebut namanya Mas Jalordes. Oh iya, Biar nggak usah mas, aja. nggak perlu. Nggak perlu. Udah lewat masanya dan Masanya aku lewat rasa, dan kita di sini ya, ngobrolnya juga ya, nggak usah. Nanti kita ngegas-ngegas di sini. Orang mau ngobrol iya. santai kok. Nostalgia nggak apa-apa. Yang ini maksudnya foto ini Oh bukan, satu lagi. nggak ada. Aku dapat fotonya cuma itu Ada tok dong. sama ini. Ini aja aku Masa? dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foto Mas Bea kirim. Nggak ono ya? Mm-mm. Oh ya udah kalau nggak ada. Apa perlu tak tambahin ya? Boleh. Pertanyaan banyak nih. Pernyataan. Om, pernah nggak dapat intimidasi dan kehilangan gear dari pihak yang nggak senang pas lagi tugas? Dari Dekia Rova. Oh kalau kehilangan gear karena ini Maksudnya dirampas gitu? nggak pernah. Tapi kalau diancam, kalau zaman Sering. Orde Baru, ancaman buat fotografer itu udah jamak. Apalagi zaman penculikan gitu. Saya pernah 2 kali dapat surat dipanggil ke Kodam Jaya. Itu ketika Pak Harto berkunjung ke sana. Lalu pernah juga pada kerusuhan Trisakti, aku motret Brimob itu nembak ke arah Trisakti dan aku dipanggil untuk mengeluarkan pernyataan di atas kertas. Aku harus mengeluarkan pernyataan bahwa itu tak foto pada saat Brimob pelatihan gitu. Oh, Itu buat aku nggak bisa ngapa-ngapain, tapi aku harus tanda tangan gitu. akhirnya nggak dikeluarin sama Reuters? Oh enggak, aku masih di Gatra itu. Aku masih di Gatra. Oh iya, itu masih di Gatra itu ya. Gitu. Oh ada Joshua tuh. Apa kabar Mas Joshua? Apa kabar Joshua? Ya itu ya jawabannya Mas Dekia Rova ya. Pasti intimidasi sih. Nah tapi nggak pernah lah sampai dirampas karena Mas Bea tuh orang yang paling bisa nyelamatin istri keduanya itu. Kamera. Kalau paling ahli. iya. Dulu itu intimidasi itu biasa ya. Biasa itu maksudnya pasti akan dialami oleh semua wartawan foto gitu. Aku pernah gebrak meja pimpinanku karena dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang aku foto gitu. Ya tapi itu udah yang lalu.